pendapat itu orang itu boleh berbeda karena situasi yang berbeda. Jadi jangan menganggap bahwa Imam Syafi'i mencela-mencela gitu. Apa namanya kemarin wa mata dan kemudian mati. Siapa mati? Bada'am maka kemudian mengaku siapa ahli warisnya kau tahu adanya Malik itu fil marodi di dalam keadaan sakit wal mutahibah dan wal mutahibu dan mengakui siapa orang yang menerima hibah kau tahu adanya Malik itu fisihati dalam sehat. Tidak ada orang fulan namanya Pak Jo dia dihibahkan kepada Pak Imin diserahkan kemudian mati. Nah ahli warisnya Pak Ji ini mengatakan bahwa itu loh ketika memberikan hibah itu dia dalam keadaan sakit. Di pengakuan ahli warisnya, tapi pengakuannya orang yang menerima hibah Pak Min dari Pak Jokowi Pak Min. Oh enggak, dia dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Jadi sengketa dalam pengakuan masalah-masalah banyak sekali. Suddiko maka dibenarkan siapa muttahid. Intaha habis apa qaulun Nawawi. Walau aqoma dan jika mendirikan siapa waris dan muttahid bibayinatin dengan saksi. Ya bayinata ini dua orang saksi. Kudimat maka didahulukan apa bayinatul waris saksinya ahli waris. Kalau ada saksi yang didahulukan saksinya ahli waris. Tapi kalau tidak ada saksi yang dimenangkan adalah orang yang menerima. Mengapa? Li'anna ma'aha karena sesungguhnya itu bersama bayinatul waris ziyadat ta'limin ada tambahan ziyadat ta'limin ada tambahan wahibatu dain dan ada pun hibah hutang lil madini pada orang yang dihutangi itu pun adalah pembebasan. Ada orang ngutangi pada seorang kemudian bilang kamu tak kasih sekian, ya berarti sama dengan pemainnya punya utang 500.000, dia bilang kamu tak kasih 500.000, ya sama dengan membebaskan. Ibra'un adalah pembebasan lahu kepada madin anu dari dain. Fala yahtaju maka tidak butuh hibatu dainin itu ila qabulin kepada penerimaan nadzuran karena melihat lil makna pada maknanya. Wali walihi ya hibatu dainin li walihi li wali madin itu hibbatun sahihah adalah hibah benar. In alima jika mengetahui siapa wahib dan mauhub qadrohu pada kadarnya apa seperti keterangan sahhahu yang menganggap sahihu kepada ma siapa jampun sekumpulan ulama tabaan karena mengikuti nafsi pada nafsi. Khilafan kali berbeda lima pada perkara sahhahu
yang menganggap sahih kepada apal minhaj kitab minhaj. Jadi gitulah ulama itu karena perbedaan cara pandang, perbedaan sudut pandang, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Contohnya kayak dalam mazhab Syafi'i, bahwa yang namanya nikah itu adalah akdun yatadammanu ibahata wadin bilafdi inkafin atazwijin au nahwihi. Akad yang membolehkan untuk melakukan hubungan suami istri dengan memakai lafaz inkah, berarti angkah tuka, au tazwijin atau zawaj tuka, au nahwima, atau saya nikahkan, saya kawinkan, nahwima. Nah, dalam mazhab Hanafi bahwa nikah itu adalah alwat, jima. Jima itu adalah jadi dalam mazhab Syafi'i itu nikah lughatan alwatu awal jam'u wasyar'an akdun. Nah, sebaliknya dalam mazhab Hanafi sebaliknya, an-nikahu lughatan akdun wa hakikatan atau wasyar'an adalah wad. Makanya kemudian kesimpulannya berbeda. Kesimpulannya bahwa orang yang lagi hamil di luar nikah, kalau dalam mazhab Syafi'i boleh dinikahkan, karena air zina itu tidak dihitung, dan dihitungnya ketika dia nikahnya itu, kemudian anak itu nanti lahir berapa bulan setelah itu hitungan. Dan seandainya nggak dinikahkan, maka nanti orang yang menzinai ibunya itu boleh menikah sama anaknya tadi itu, anak hasil zina. Walaupun DNA-nya itu adalah sama. Hanya karena semata-mata hubungannya itu. Iya, dan karena di luar akad. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi tidak boleh, karena nikah tadi syar'an adalah hubungan seksnya itu. Nah, ini kan artinya apa? Artinya bahwa cara pandang yang berbeda ini menyebabkan kesimpulan juga berbeda. Kalau masalah ayat yang tidak membolehkan buat orang beriman untuk menikahi yang demikian itu, ada ayatnya di dalam Quran itu. Bahwa orang pezina itu kan hanya menikah dengan pezina, dan dia diharamkan bagi orang-orang yang mukmin. Oh ya, diharamkannya bukan nikahnya, zinanya ini yang diharamkan. Jadi di situ maksudnya zinanya, bukan nikahnya. Dia pokoknya kalau orang bacaannya banyak itu lebih longgar dan tidak mudah marah. Kalau bacaannya banyak, ya. Jadi kalau bacaannya banyak, kita tasa'a bahasanya Said Muhammad itu, ketika orang itu luas bacaannya, luas wawasannya, maka akan luas hatinya. Artinya nggak mudah marah ketika selisih, ketika beda pendapat. Tambiun, datang. La yasikhu, tidak sah apa al-ibra'u, pembebasan hutang, minal majhuli, dari hutang yang tidak diketahui, lidda ini awil madin,
bagi orang yang mengutangi atau orang yang diutangi. Walakin fima fihi mu'awadatun. Walakin tetapi Walakin fima di dalam perkara itu di dalam mu'awadatun ada penggantian. Jadi kan penggantian itu kayak kita nyerahkan barang kemudian dapat sesuatu itu namanya hadiah. Hadiah. Bukan. Barter. Kayak jual beli itu kan kita menyerahkan sesuatu dapat imbalan. Nah itu mamanya mau awal imbalan cashbacknya itu. Kaan abrok tani in abrok tani fa'anti talikun. Seperti jika membebaskan siapa kamu, abrok ini membebaskan kamu itu padaku, fa'anti talikun, kamu orang yang tertolak. Makanya gini, ada orang perempuan itu minta dicerai oleh suaminya. Nah, suaminya ini kesmin pokoknya. Yang banyak kan begitu gara-garanya. Nah, suaminya ini punya utang pada istrinya. Punya utang pada istrinya kan akhirnya minta cerai saja, lakukan cerai. Kata kan ini namanya khulu. Kata suaminya, kamu kalau membebaskan utangku kepadamu ya kamu tak cerai. Nah, itu namanya imbalan kan ya, namanya imbalan. Upah. La fima bukan di dalam perkara ada yang selain dalika pada demikian fima fi mu'awadatun alal mu'tamati menurut kaul yang mu'tamad. Tapi wafil qadimi dan di dalam kaul qadim ya sikhusah apa ibro minal majhuli dari perkara yang tidak diketahui mutlakon dalam mutlak. Jadi menurut kaul qadim pendapatnya Imam Syafi'i ketika di Baghdad bahwa itu boleh. Jadi artinya begini, pendapat itu orang itu boleh berbeda karena situasi yang berbeda. Jadi jangan menganggap bahwa Imam Syafi'i mencela-mencela semua gitu kan. Kemarin bilang begini, sekarang bilang begini. Jadi ijtihad itu karena berdialog dengan situasi dan kondisi. Jadi kondisi ketika beliau di Mekah, di Baghdad dengan kondisi ketika beliau di Mesir itu berbeda situasinya, berbeda kondisinya, berbeda kulturnya, sehingga menghasilkan ijtihad yang jadi ya kayak nanti umpamanya ada orang Indonesia berbeda dengan orang Mesir, berbeda dengan orang ya, jadi karena itu perbedaan situasi, waktu dan sebagainya itu bisa menentukan terhadap hasil ijtihad yang berbeda pada masalah yang sama ya, pada masalah yang sama karena situasinya berbeda. Ya contohnya kayak zaman Nabi atau di Mekah itu orang zakat ya pakai kurma, karena adanya itu. Ketika ditarik di Indonesia, wah kalau zakat kurma ya mahal. Impor. Lagian juga nggak semua suka kurma.
maka dipahaminya oh ternyata itu adalah bahan pokok. Nah, jadi tidak serta-merta juga tidak sama dengan sama. Ya, ketika umpamanya ketika Haji Hasan Basri hidup di Mekah, ya pun pendapatnya ikut sesuai dengan di Mekah sana. Tapi ketika di Indonesia kemudian berubah, nanti ada yang mengikuti. Dulu sampai pendapat begitu, kok sekarang begini pendapatnya. Nah, jadi ya itu taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal, bahwa perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan situasi, kondisi, dan keadaan. Itu artinya ada baiknya kalau kita memahami pendapat seorang imam, kita perlu memahami sejarah. Iya. Kapan dan di mana dia tinggal. Betul. Jadi pendapat itu, fikih itu mesti berdialog dengan situasi, berdialog dengan kondisi. Jadi apalagi dalam hal-hal yang sifatnya nasnya yang goni, kalau nasnya qat'i sih ya tetap saja, tetapi kalau nasnya yang goni itu maka sangat berinteraksi dengan situasi dan kondisi. Walau abro'ah, dan jika membebaskan siapa dai, Zumaidah kemudian ngaku siapa dain al-jana pada tidak tahu jumlahnya, maksudnya lam yubal maka tidak diterima apa ibro tadi itu, zahiran di dalam dirinya, bal batinan bahkan di dalam batinnya. Dakara menuturkan pada ibro siapa kepada lam yubal siapa ar-rafi'i wafil jawahiri, dan itu dari kitab Jawahir Anis Zabili dari Imam Zabili, Tusuddiqa dibenarkan siapa as-saghiratu anak perempuan kecil al-muzawwajatu yang dinikahkan ijbaran dengan dipaksa, dibenarkan biyaminiha dengan sumpahnya saghirah fi jahiliyah di dalam ketidaktahuannya saghirah bimahiyah dengan maharnya saghirah. Jadi dulu itu ya orang anak kecil itu sudah dinikahkan. Bahkan di Madura juga ada tradisi itu. Anak kecil belum ngerti apa-apa dinikahkan. Sekarang kena ini, kenapa? Nah, pasal. Ya. Perlindungan anak. KPAI. Kala berkata Syekh Al-Ghazi, berkata demikian tusuddiqa al-kabiratu, adapun perempuan yang besar, al-mujbaratu yang dipaksa, indalla jika menunjukkan apa al-hal keadaan ala jahiliyah atas ketidaktahunya mujbarah. Ya zamannya, kalau zaman itu dipaksa, atau zaman dulu di Jawa juga sama, di Nusantara ini kalau zaman dahulu ya perempuan dipaksa asli. Nah, sekarang ini udah tidak ada, dipaksa ya hari. Ya sekali lagi kembali kepada kultur, kultur wanita-wanita zaman dulu kan cenderung iya gitu kan. Iya. Menurut orang tuanya. Kalau sekarang ya. Sekarang udah kan terpengaruh sinetron. Udah terpengaruh sinetron yang macam-macam itu hasilnya selalu entah kemana tahu dan. Wa tariqul ibra'i, dan adapun caranya membebaskan minal majul dari perkara yang majul itu ayyum bri'am, sekiranya membebaskan siapa orang kepada
majhul lima dari perkara ya alam yang mengetahui siapa man atau dain anak selama itu layung kisu tidak mengurangi apa ma ala yang khusus saja yang khusus tidak mengurangi apa ma anita ini dari kalvin seperti 1000 syaka yang ragu seperti hal dainuhu adakah utangnya matin itu yablu sampai apa dengan kepada al yang khusus atau berkurang apa anha dari atas walau abro'a dan jika membebaskan siapa orang min muayyanin dari perkara yang ditentukan mu'taqidah oleh orang yang meyakini al-sunnah itu layas tahiku tidak berhak siapa manhu pada kepada apa namanya kepada muayyan fabana maka jelas apa sunyaman itu yastahiku berat siapa manhu pada muayyan bari'a maka menjadi bebas ya, menjadi bebas apa muayyan tadi wa yukra dan dimakruhkan dimuktin bagi orang yang memberi apa tahdilun melebihkan fi'atiyati furu'in di dalam memberikan kepada beberapa anak jadi membeda-bedakan anak itu makruh wa insafulu walaupun sampai ke bawah apa furu walawil akhfa apa namanya walawil akhfa walaupun itu ada beberapa cucu-cucu mau wujudil aulati beserta wujudnya anak atau memberikan kepada anak pada cucu kadang-kadang kan kakek itu senang dengan cucu itu luar biasa lebih sayang pada cucunya ketimbang anaknya alam rujai jadi orang tua istilahnya apa ya apa pilih kasih atau ya sebetulnya kalau dituduh pilih kasih juga nggak setuju juga bukan begitu wajar aja ini kan nggak bedanya gini Kiai bapak itu mungkin awalnya sayang sama istrinya tapi begitu ada anak kan kepada anak ya kecenderungan iya. Tapi memang kadang-kadang ada memang saya merasakan gitu ya dulu saya melihat ada orang dengan anak laki-lakinya luar biasa jadi nikah rumah dibikinin kemudian diberi mobil lu anak perempuannya dibiarin anak perempuannya dibiarin ya aku pikir wah ini gak cocok ya ada juga yang sangat sayang kepada anak perempuan juga ada Padahal kebalikan ya. apa? Padahal kebalikan. Dibalikan maksudnya? Ya, perempuan semua akhirnya dia. Oh iya. Itu karena gaya matrilineal. Jadi di Padang itu matrilineal, kalau di Bali itu patrilineal, kalau di Jawa itu parental. Kalau di Padang itu dominan perempuan. Pokoknya perempuan laki-laki itu pokoknya hanya makan burung aja lah. Kalau di Bali laki-laki dominan, semuanya laki-laki. Perempuan itu suruh kerja keras tapi nggak dapat warisan. Nah kalau di Jawa ini namanya parental. Parental itu dideskripsikan itu dengan segendongan apa kan istilahnya itu sapikul sebagai segendongan istilahnya. Mikul itu orang mikul itu kan depan belakang. Jadi kalau ada dulu orang mikul itu depan belakang.
Kalau gendong kan hanya di belakang. Jadi kalau perempuan itu dapatnya satu, kalau laki-laki dua. Sepikul segendongan. Itu kalau di Jawa. Tapi kalau di sini memang begitu nih, kalau anak-anak memang dinikahin sama orang tuanya, semuanya dibeliin bawa duit, bawa rumah. Kalau di sini memang begitu. Iya, tradisinya Betawi ya. Betawi itu. Jadi memang yang pihak laki-laki Yang biayai pihak laki-laki. Tapi ada yang terbalik ya. Kalau yang mau kita nikahin janda, untung kita gitu. Oh gitu. Nggak pakai modal. Ada enggak caranya sekarang? Ya itu ada ceritanya dan nggak terlalu jauh dari tempat saya. Boleh dibilang, mohon maaf, boleh dibilang modal badan doang lah bahasa. Kalau ada karena apa? Karena si perempuan pada saat dia gadis kan dia udah dibawain ini, dibawain tapnya udah ada barang. Nah, gitu. Udah ada barang. Sehingga yang datang berikutnya itu ya ngurusin lagi aja gitu. Kalau ada Kalau nggak salah waktu itu baru nikah berapa bulan? kalau ada kirim fotonya. Malamat ya. Jangan. Jadi kalau butuh modal kawin janda aja. Ya benar juga tuh bujangan-bujangan yang memang ya sedang berharap masa depan kan. Butuh modal. Boleh aja. Ya kayak Tidak paham. Habis itu Karena bukan apa-apa menikahi gadis itu biayanya. Kan orang nikah itu apa namanya, lijamaliha, wali maniha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidatin talibat biakat. Nah, jadi alasan orang nikah itu macam-macam, karena cantiknya, karena kayanya, karena nasabnya, karena agama. Tapi biasanya agamanya itu nomor sekian, yang penting cantiknya dulu. Ya, itu fakta. Dia masih pada muda kalau ditanya saya yakin saya. Solehanya dulu kayaknya kayak kenal. Karena kalau soleha bisa dibenahi, kalau cantik sulit. Faktor genetis. Sama dengan ini, sama dengan kenapa kok perempuan itu tidak diwajibkan Jumatan. Karena perempuan itu jangankan kok tidak mau dikhutbahi, tidak mau diceramahi. Makanya tidak wajib Jumatan, karena tidak mau diceramahi. Pengennya nyeramahin. Sama dengan mengapa kebanyakan korban itu kok pakai kambing laki-laki, tidak perempuan. Karena jangankan kok berkorban, kalah saja tidak mau. Kalah aja tidak mau, apalagi berkorban. Ya dari situ sebetulnya kita jadi tahu watak kan. Biasa. Ala laujai menurut Paul yang bisa dibaca. Sawaun itu kanat. Sawaun itu sama juga kanat, ada pun ada. Apa tilkal atiyatu, pemberian itu hibatan hibah, au hadiyatan atau hadiah, au sotakotan atau sotawakfan atau wakaf, au usulin atau beberapa anak, orang tua. Wa in ba'udu, walaupun jauh siapa usul.
Sawaun itu sama juga az-zakaru laki-laki wa ghairuhu dan selainnya zakar. Illa litafawuti hajatin, kecuali karena beda-bedanya kebutuhan. Nah ini maka boleh. Contohnya, ya anaknya sekolahnya sudah ada yang MI, ada yang SMP, ada yang SMA, ada kuliah, masa sanggulnya sama? Kalau sanggulnya sama ya malah yang kuliah tidak mau berangkat. Nah, kalau disamakan dengan yang kuliah, yang kecil kebanyakan. Al-fadlin atau keutamaan, biasanya keutamaannya karena apa, ilmunya atau apa, sehingga orang tua itu kadang-kadang kan bikinin entah pendidikan atau pesantren kepada anak karena ada kelebihannya dari. Kalau berkata semacam pun 9 nama, yakrumu haram, bahkan ada yang mengatakan yakrumu haram. Apa tafdil, membeda-bedakan tadi itu haram. Karena kalau menukil siapa Imam Nawawi fi Rawdati di dalam kitab Rawdah Anis Darimi dari Imam Darimi. Fa'in faddola, maka jika melebihkan siapa far'u fil asli di dalam orang tua, fa'in faddil, maka hendaklah melebihkan siapa far'u al-ummah pada ibu. Jadi kalau mau melebihkan bapak sama ibu umpamanya, bapak ibunya pisah. Kalau memberi orang tua itu lebih baik banyak mana? Banyak ibu. Mengapa? Karena hadisnya Nabi itu ibu, kemudian baru bapak. Bapaknya satu, ibunya. Itu boleh diterjemahkan gitu ya? Ya begitu tulisannya. Ya kita Jangan ngitung jari berarti. Ngitung jari aja itu kan. 1. Wa qarrahu, dan menetapkan siapa Nawawi pada mana qalahu, lima karena ada hadis lima karena ada keterangan fil hadis di dalam hadis annalaha sulusail birri, 2/3 kebaikan. Fi syarhi muslimin anil muhasibi al ijma'u, yaitu adanya ijma' ala tafdiliha, atas mengutamakan ibu fil birri di dalam berbuat baik, alal abi, mengalahkan kepada bapak, karena 3/1. Furu'un ai hadhi furu'un, ada beberapa cabang. Al-hadaya, adapun beberapa hadiah. Al-mahmulatu, yang dibawa indal khitani, ketika khitanan, itu milikun lil abi, adalah miliknya bapak. Jadi kalau ada anak di khitan, kemudian ada tetangganya ngasih hadiah, itu adalah milik bapak. Ini menurut pendapat umumnya. Tapi Waqala berkata, siapa jam'un, sekumpulan ulama, lil ibni, itu milik anak itu. Nah, itu. Fa'alaih, dan itu atas qaulu jam'in, yalzam, wajib apa pada bapak apa qabula, menerima hadiah. Jadi yang menerima bapak, tapi itu untuk anak. Wa mahallul khilafi, ada perbedaan khilaf itu idza atlaqa, ketika mengucapkan siapa al-muhdi, orang yang memberikan hadiah. Falam yaksid, maka tidak bermaksud siapa muhdi, wahidan, pada salah satu minuma dari abdun dan ibdun. Wa illa, jika idza atlaqa liman qasadahu, liman untuk siapa, qasadahu yang bermaksud siapa, manhu kepada wahidan tadi,
Wa ila faya maka liman kosotahu. Faya maka hadiah itu liman bagi orang kosotahu yang bermaksud siapa memuji pada man itu apa. Makanya kalau biasanya pengantenan itu ada kota amalnya 2. Ada orang tua ada. Ada orang tua, ada anak-anak kota amal. Ki, Mama bisa termasuk begini nggak? Kan kadang-kadang kita nih, cuma saya main ke rumah teman, terus saya bilang, ini saya titip untuk anakmu. Nah, kalau kalimatnya seperti itu, kalau nanti sekiranya digunakan oleh orang tua itu gimana ya? Ya ganti. Karena kan udah jelas, nggak masalah nggak? Nah ya, berarti ya orang ganti mestinya. Ganti untuk anak nanti. Kalau dipakai dulu orang tua, berarti nanti orang tuanya akan utang pada anaknya. Artinya intinya nggak boleh dipakai kecuali dengan izin gitu kali ya? Ya bisa. Nggak, karena kan sebagian kita bisa jadi Kalau berupa barang mungkin, tapi kalau berupa duit itu kan uang bisa jadi ketika dipakai dulu kemudian nanti diganti. Karena hal-hal seperti ini kan bisa jadi dianggap remeh, kayak dia bilang gitu kan. Iya, ada orang yang memang betul-betul, ada kiai siapa aja yang sangat sesuai dengan akadnya, ngasihnya. Jadi kalau lagi pengajian dibilang ini untuk transport kayak itu dikasihkan supir semua itu. Pokoknya untuk transport itu. Banyak itu. Kalau bilang ini uang rokok ya itu berikan rokok semua. Ada itu kiai siapa di Jawa Tengah ini, ada ceritanya. Orang itu pokoknya gitu. Jadi kalau dibilang itu jelas untuk beli rokok ya diberikan rokok semua. Kalau Jadi ngasihnya 10 juta. kalau itu untuk apa namanya? Untuk bensin ya itu belikan bensin semua. Ya, gitu. Terbang. Berarti ini yang jadi panitia hati-hati juga tuh. Kalau kayaknya itu kesini dia kan mau pulang buat keluarganya ya. Ini bisa jadi gitu kan. Padahal itu kan sebenarnya bahasa merendah sebenarnya kan. Aja sebenarnya. Kan masalahnya kadang ya mohon maaf ini ada hanya untuk beli rokok kan gitu kan. Maksudnya bukan untuk beli rokok semuanya. Lah yang terima orang saklek dari belikan rokok. Wa'ajri dan berlaku. Apa dalika demikian tafsir atau tafsir rincian tadi itu. Bima di dalam perkara yu'tahu yang memberikan pada mas siapa khatimus sufiyati, yaitu khatimus sufiyah, bahwa maka ada pun ma itu lalu bagi khatimus sufiyah takut indra terapi. Jadi orang yang sufiyah tadi, makanya orang yang hati-hati sufi tadi bilang beli rokok ya rokok semuanya. Wa qadiyatu dzalika, adapun ketentuan demikian bahwa yuqtahu khadim fi ma yuqtahu khadimus sufiyah, itu indal itlaqi ketika bahwa gimana tadi? Bahwa lahu waqat dinal itlaqi aqosti walahum, dan itu bagi sufiyah tadi itu indah kostim ketika bermaksud pada sufiyah, walau dan untuk khatim, walau dan untuk sufiyah juga indah kostim ketika bermaksud kepada kedua. Au yakuna, atau ada itu lahu bagi khatim apa nisfu separuh bima di dalam perkara yadhari yang tampak sama. Wa qadiyatu dzalika, dan adapun ketentuan demikian yuqta fi ma yuqtahu al-khatimu sufyah, itu nama sesungguhnya perkara uktida yang dibiasakan apa mafibat dinawahi di dalam sebagian beberapa daerah min wad'i tosatin, dari meletakkan ini bokor
Benayate sohibil farohi, di depan orang yang mempunyai kegembiraan. Dia doa supaya meletakkan jalan nas manusia dalam tosah darohima pada beberapa dirham. Ya kayak kalau sekarang itu kayak orang kalau yang minta-minta. Ini kalau orang ya sebenarnya ya kayak orang ketika hajatan kemudian ada kotaknya itu sama dengan itu. Kalau sekarang kan lebih keren lagi, di undangan sudah ada nomor rekeningnya sekarang. Terus sama tambahan tidak menerima kado. Masya Allah, sampai segitunya anak sekarang ya kan. Jadi undangan itu saya kapan itu kaget saya. Masya Allah sampai segitunya. Padahal mestinya orang hajatan itu orang syukuran, orang Persepsi. walimah itu kan adalah idharul faroh ya, menampakkan kesenangan karena terjadi pernikahan dan sebagainya itu. Jadi saya itu termasuk yang agak karena dulu ketika saya di pondok itu artinya ketika di Jombang itu kan mertua itu kalau hajatan tidak pernah ada kotaknya itu, tidak pernah. Jadi ketika itu tidak pasang. Tidak pasang. Kalau orang mau nyangoni ya kasih saja kan, tidak ada kotak amalnya itu. Jadi begitu ke sini kok kemudian di sini begitu masif sekali. Begitu masif, bahkan ya tadi sampai ngirim nomor rekening itu katanya, Masya Allah kok sampai segitunya. Artinya orientasinya orang hajatan akhirnya ya tadi Bisnis juga. jadi Karena ada catatannya gitu. Mohon maaf, ada catat sampai ibu saya itu terakhir dia mungkin tahun berapa ya, tahun 90-an berapa gitu, maksudnya baru lunas gitu. Sekian banyak orang, jadi begitu orang ini kita catat gitu kan, ntar begitu dia ada hajat kita kembali itu kita coret gitu. Itu bisa tahun-tahunan nggak itu catatannya. nah itu kan jadi beban nanti malah. Utang. Suma yuqsamu, kemudian dibagi mazukiro tadi, artinya dirham yang ditaruh di pokor tadi itu, alal khaliki atas orang yang memotong itu, wal khotimi dan orang yang khitan au nahwihima, awalnya jadi atau berlaku fihi di dalam apa dari kata tafsilu demikian rincian itu. Yukti berarti ini sudah berlaku zaman dulu. Nah ini masih Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kalau Said Abu Bakar Syato itu kan agak kesini, yang ini anaknya itu masih Fathul Mu'innya. Yukti yang memberi. Jadi Zainuddin Al-Malibari itu muridnya Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar itu muridnya Imam Haramain. Imam Haramain muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi masih abad-abad itu kan abad ke-7, 7-8. Fa'in qasada, maka jika bermaksud siapa wadi dzalika pada demikian kali khadir tadi wahdah au ma'anu dharaihi, atau bersama teman-temannya al-muawinina yang menolong lahu pada tadi umila, maka diperlakukan bil qasdi dengan tujuan. Wa in atlaqa, maka jika mutlakan siapa wadi, karena maka ada malik itu milik di sahibil farah, yukti yang memberikan siapa malik siapa man kepada ma tadi itu
liman pada orang yang menghendaki siapa, atau yang menghendaki siapa, atau begini, yuti yang memberikan siapa sahibul faradi kepada liman pada orang yang menghendaki siapa sahib. Wabihada, dan dengan ini bima yu'tahu khadrul tadi yu'lamu diketahui apa bahwasanya itulah nazroh, tidak ada pandangan itu wujud guna di dalam masa ini lil urfi kepada adat. Amma ma'aqos di khilafihi, adapun beserta tujuan menyairuf bahwa dikul maka itu wa amma ma'al itraki, dan ada beserta itlak itu fali'an nahamlah, maka karena senia memahami yuktok alaman atas orang dikira yang telah disebutkan apa itu minal abi, nyatanya minal abi dari bapak wal khotimi dan pelayan, wasohibul faroh itu itu naturon. Balian nahamlahu alaman dukiro, gini saja. Wa ilhamlahu itu alaman atas orang dukir, dari khobarnya langsung itu. Khobarnya langsung alaman dukiro, nyatanya minal abi wal khatim wa sahibil farah, nadhar karena melihat lil walibi kepada umumnya. Anak bulan semestinya mulai dari demikian semuanya itu agun, kemudian khatim, kemudian sahibil farah. Wa adapun bulan itu maksud yang dimaksud. Wa yahmlu itu uruf syar'i, adalah uruf syarak. Fa yuqaddamu, maka didahulukan apa uruf syar'i al urfi atas uruf kebiasaan al mukhalif yang menyalahi pada uruf syar'i. Jadi uruf syar'i itu uruf yang berdasarkan syariat, ada tradisi yang semula dibangun dari agama. Sebetulnya kan kayak ini kan tradisi dari agama yang sebetulnya asalnya itu, bahwa orang kalau ada hajatan bantu, itu kan ada orang ketika ada kematian kemudian membantu dan sebagainya, itu juga tradisi dari keagamaan. Nah, yang satunya tradisi yang tidak itu, tradisi yang umum. Tradisi yang umum contohnya apa? Kalau tradisi orang sini umpamanya kalau mau ketemu paten ada pencak silat, palang pintu, atau ada tradisi apalagi lah yang itu namanya tradisi adat sama tradisi syarak. Jadi urfu syar'i dan urfu wali. Bikhilafi, berbeda dengan perkara laisa yang bukan apa-apa, laisa yang tidak ada itu bisa bagi syarat dengan apa urfun. Fa innahu maka sesungguhnya ma laisa lahu syar'i urfun, itu tahakkama menghukumi di dalam atau tahkum menghukumi di dalam adat wa adat. Pamin sama, dan dari demikian lau nadhar, jika nadhar siapa man diwaliyi mayitin, bagi walinya mayit bimalin dengan harta. Fa'in qasoda, maka jika bermaksud siapa nadir, anau sesungguhnya sesuatu barang itu, atau anau sesungguhnya nadir itu yumaliku, memilihkan siapa nadir kepada walinya ini, lalu maka tidak berjalan nadir. Wa'in atlaqo, dan jika mutlakkan siapa nadir, baiklah maka jadi kalau ada orang
ngasih ketika ada orang kesusahan, ya, ada orang kesusahan. Kalau niatnya umpamanya untuk niatnya untuk mayit umpamanya niatnya, maka nanti digunakan mestinya untuk kegiatan mayit, untuk selamatan, untuk apa lah. Dulu di Madura itu ketika Kiai Romli abahnya yang pernah jadi dari bupati ya kan, Madura Bangkalan ini, si cucunya Mbak Eko itu ketika wafat itu Masya Allah, orang salah datang itu yang namanya salam pakai amplop itu sampai karung-karungan penuh diangkat, jadi santri ada yang bawa itu, orang salah kiai salaman itu karung penuh, nanti ganti karung lagi kan, itu Masya Allah. Karena saya datang juga melihat siapa dulu yang pernah jadi bupati Bangkalan kemudian ditangkap itu KPK itu, yang bilang, loh kalau ijazah saya asli saya gubernur deh. Karena asli itu saya jadi bupati ya. Baik, karena maka jika ada itu ala qabri atas kuburannya mayit apa maka perkara taju yang butuh apa malisorfi untuk digunakan firma sorfi di dalam perbaikannya mayit tadi surifa, maka digunakan apa mal lahu untuk mal tadi itu. Wa illa jika tidak ingkana tadi, ingkana maka jika ada itu di sisi kubur apa kaum tidak yang dibiasakan apa dulu tujuannya kaum bina dari dengan nadar wali kepada walinya surifa, maka digunakan apa mal lahum untuk wali tadi, lahum untuk kaum tadi, walau apa itu? Ada. Hah? Walau ada, dan jika menghadiahkan siapa? Liman pada orang khalasohu yang menyelamatkan siapa man pada orang min zalimin, dari orang yang berbuat zalim, li'ala yang putus supaya tidak rusak perkara, li'ala yang putus supaya tidak membatalkan siapa man pada perkara fa'alau yang melakukan siapa man kepada man lam yakhillah, maka tidak halal lakukan apa-apa pun. Wa illa jika tidak li'ala yang putus fa'alahu halal, maka halal apa ma'ada. Wa in ta'ayyan, jadi kalau ada orang memberikan kepada orang yang menyelamatkan dia dari mamanya, dari rampok atau dari dari pencuri, dari begal, itu. Kemudian kalau tujuannya tadi adalah di Allah yang kudoma fa'alahu, maka tidak boleh tujuannya. Tapi kalau tujuannya itu umum, maka karena menolong itu ya kewajiban seorang. Kalau melihat ada orang yang didolimi, mestinya orang itu ya tugasnya untuk membantu.
Wa in ta'ayyana, walaupun menjadi tertentu ada atas man apa takhlisuhu menyelamatkan man tadi. Walau qala jika berkata man khudh, ambillah harga pada ini barang wastari dan belilah kamu laka untukmu dengan kadar ta'ayyana maka menjadi tertentu apa syirah tadi. Malam yurid selama tidak mengendaki siapa orang at-tabassuto pada bikin keleluasaan au tadullah atau menunjukkan atau tidak menunjukkan apa qarinatun qarina kalau pada keadaan man alaihi atas tabassu. Wa man dafa siapa orang itu dafa menerima maktubati pada orang yang dilamar man au wakiliyah atau wakilnya maktubah au walinya maktubah ta'aman pada makanan au ghairu selain makanan paham dia tazawwajah supaya menikahi siapa manha pada maktubah farudda maka ditolak apa namanya dafku tadi itu qoblal akdi sebelum akad farudda maka ditolak qoblal akdi roja maka bisa menarik kembali siapa man alaman atas orang akbadu yang menerimakan siapa man kepada walau ba'asa dan jika mengutus siapa ngirim man hadiatan pada hadiah ila saksin pada seorang famata maka mati siapa al-muhdalai orang yang diberi tadi al-muhdalai qabla sudah sebelum sampainya hadiah bagiat maka tetap abadiah la milkil muhdi ada atas milkil muhdi atau miliknya orang yang menghadiahkan. Kain mata maka jika mati siapa al-mudi orang yang memberikan hadiah alam yakun maka tidak ada. Itulah Rasul bagi Rasul apa hamdulillah mereka muda ilaih. Jadi kalau ada orang memberikan kepada seorang ngirim hadiah kepada fulan, ternyata fulan yang mau diberi itu mati, maka sebelum sampai maka barang itu tetap milik orang yang memberi. Terus kemudian kalau yang mati itu yang memberi, barang itu belum nyampe, ya maka tidak perlu disampaikan. Di sini lam yakun rasul hamluha, jadi orang yang diutus tadi tidak perlu membawa kepada orang yang